Baiklah teman-teman, kalian tahu apa yang membuat runtuhnya peradaban barat atau kemerosotan masyarakat barat jadi semakin membuat frustrasi? Faktanya adalah hal itu terjadi begitu cepat, sehingga masih banyak orang yang masih hidup, anak-anak muda yang masih hidup, yang bisa mengingat betapa baiknya masa-masa dulu. Dengarkan wanita muda Jerman ini. Lihatlah itu, dia tidak terlalu tua, mungkin dia berusia 30-an. Saya baru saja berada di sebuah kolam renang umum di Berlin, yaitu Lifshitsbad. Pasti ada beberapa dari kalian yang tahu tempat itu. Di masa kecil saya, itu adalah kolam renang yang sangat indah. Saya sangat suka berada di sana, dan semakin saya bertambah usia, semakin buruk juga keadaannya. Hari ini benar-benar pertama kalinya saya kembali ke sana setelah, wah, kira-kira 6 tahun kalau tidak salah. Sejak saat itu, saya belum pernah ke sana lagi. Hari ini aku juga hanya pergi ke sana untuk anak laki-lakiku, karena dia benar-benar ingin sekali ke sana lagi. Dan ya, hari ini aku kembali diingatkan kenapa aku sudah begitu lama tidak ke sana. Orang-orang di sana benar-benar mengerikan. Itu parah, dan terutama sebagai perempuan, itu benar-benar bencana. Aku juga cuma duduk di atas selimutku dengan pakaian lengkap, karena kamu sama sekali nggak mau buka baju atau pakai bikini di sana, apalagi berjemur atau berenang. Tempatnya benar-benar penuh sesak. Kami datang pagi-pagi, waktu itu masih. Dia masih bersikap sopan secara politik. Dia tidak menyebutkan masalah utama yang sebenarnya. Dia bilang pengunjungnya buruk. Siapa mereka? Apa maksudmu dengan pengunjung? Siapa orang-orang ini? Mungkin inilah masalahnya. Orang Barat bisa melihat masalahnya. Mereka tahu apa yang salah, tapi mereka tidak bisa mengatakannya secara langsung. Saya telah melihat perempuan yang dilecehkan, diraba, diserang oleh para pelaku yang itu-itu saja. Dan mereka tetap berkata, itu hanya laki-laki. Seolah-olah seorang laki-laki, seolah-olah Friedrich atau Philip atau John dari London itu sama dengan Abdul dari Suriah atau Muhammad dari Yaman. Seolah-olah, dan mereka berkata, kita semua adalah imigran. Ya, seolah-olah imigran kulit putih dari Norwegia atau Swedia itu sama dengan jihadis Islamis yang ingin memenggal kita dari Tunisia. Seolah-olah. Kenapa orang-orang tidak bisa menyebutnya secara langsung? Kenapa orang-orang tidak bisa menyebut sesuatu apa adanya? Penuh sesak. Ada sesuatu yang begitu penuh sesak dan kalian juga takut meninggalkan barang-barang kalian di atas tikar karena di sana pencurian marak sekali. Tapi betapa sedihnya bahwa itu hanya. Jadi orang Jerman ini tiba-tiba menjadi pencuri, perampok 10 tahun yang lalu. Jerman saya berasumsi adalah masyarakat yang aman. Semakin jauh ke belakang, katakanlah 30 tahun yang lalu, pasti itu adalah masyarakat yang sangat aman. Tapi sekarang tidak lagi. Apa yang terjadi? Tapi betapa sedihnya bahwa hal itu sudah menjadi sesuatu yang normal, bahwa kita harus merasa takut akan dicuri sesuatu. Itu sangat menyedihkan. Apakah itu karena Berlin atau memang seperti itu di di Jerman juga? Jadi dia sedang bersikap benar secara politik. Biar saya bacakan beberapa statistik untuk Anda. Sebenarnya, biar saya tunjukkan, saya akan benar-benar menunjukkan beberapa statistik di akhir. Alasan mengapa dia merasa perlu membuat video itu adalah karena ini terjadi. Lihatlah para pelanggan yang dia bicarakan. Lihat para pelanggannya. Kamu lihat klientelnya. Klien? Kalian bisa lihat para pengunjungnya guys. Ada satu orang Jerman yang saya lihat. Beberapa wanita Jerman yang berani masih mengenakan bikini dengan risiko sendiri. Kalian mau tahu apa yang terjadi di sini? Seorang gadis diperkosa di kolam renang luar ruangan di kota Eichstätt, Jerman. Operasi polisi besar-besaran pun diluncurkan. Polisi mencatat data pribadi beberapa pria Afrika Sub-Sahara. Seorang sumber mengatakan hal ini kepada jurnalis Riel Dirksen. Nah, lihat itu. Apa yang bisa salah? Apa yang bisa salah? Multikulturalisme, janji manisnya. Katanya kamu akan mendapatkan dokter dan insinyur, tapi inilah yang sebenarnya kamu dapatkan. Kamu mau lebih. Lihat ini. Garis-garis muda Jerman di Saigon, Jerman Barat, menggambarkan mimpi buruk sehari-hari di bus umum. Saya kenal seorang wanita, dia mantan muslim asal Pakistan. Dia adalah seorang pencari suaka di Jerman. Dia sebenarnya seorang dokter di Ukraina, lalu perang Ukraina terjadi. Jadi banyak wanita Pakistan liberal, mantan muslim, ateis, wanita Pakistan yang berada di Ukraina, mereka jelas pergi ke bagian lain Eropa. Jadi saya kenal satu orang ini secara khusus.
Dan dia memberitahu saya bahwa dia pernah dipukuli, diludahi oleh orang Mesir, Maroko, Suriah di transportasi umum karena dia terlihat seperti Muslim, tapi dia tidak berpakaian seperti Muslim. Ada seorang wanita yang dicekik. Wanita lain yang saya kenal, seorang pencari suaka dari Pakistan, benar-benar pencari suaka. Dia seorang ateis, mantan Muslim. Dia diikuti oleh seorang pria Timur Tengah dan dia turun dari bus lalu berjalan. Saya tidak tahu di mana dia berada, tapi dia berjalan melewati, dia bilang begitu. Sampai di tempat sepi, dia merasa ada yang menguntitnya, ada yang mengikutinya. Jadi dia samar-samar mengingat wajahnya. Jadi dia samar-samar mengingat wajah pria itu. Dan pria itu diam-diam mendekatinya, lalu dengan cepat menangkapnya dan mulai mencekiknya. Dan dia berpikir, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku melihat fotonya, bahkan dia punya memar di lehernya. Dan polisi sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin mereka kewalahan. Jadi bukan hanya wanita Jerman saja, ini terjadi pada semua orang. Terutama jika kamu terlihat seperti wanita muslim, tapi menurut mereka kamu berpakaian seperti perempuan murahan, maka kamu jadi sasaran empuk. Kalau dia memakai hijab, pria itu tidak akan menyentuhnya. Jadi lihatlah, dengarkanlah para wanita Jerman ini. Apa yang dialami para siswi ini dalam perjalanan ke sekolah benar-benar parah. Kami sendiri pernah berada dalam situasi di mana orang-orang yang sedang mabuk mengancam akan melakukan kekerasan terhadap siswi dan siswa yang lebih muda. Itu memang sering terjadi, misalnya kemarin juga terjadi lagi. Dan entah kenapa, kamu merasa tidak punya jalan keluar, kamu tidak bisa lepas dari situasi itu. Saya juga pernah melihat ada orang yang keluar dari bus sambil menangis. Saya tidak tahu kenapa mereka terus bilang orang-orang, seolah-olah kamu tidak bisa membedakan. Ya, kamu memang tidak bisa. Kamu tidak bisa tahu. Mereka bukan orang-orang seperti Friedrich. Mereka bukan orang Jerman biasa atau bahkan bukan orang Eropa. Saya membaca sebuah judul berita beberapa hari yang lalu. Tertulis seorang perusuh Prancis menyerbu kolam renang Jerman dan semua orang bilang, ya tentu saja mereka orang Prancis. Ya, mereka orang Prancis. Tidak ada yang percaya itu. Sebenarnya, saya akan mencari itu setelah video ini. Sebuah survei di sebuah SMA di Siegen menunjukkan bahwa para siswa merasa sangat tidak nyaman di bus menuju sekolah. Pelecehan, penghinaan, dan ancaman oleh orang dewasa. Semua itu bukan kasus yang terisolasi. Tidak ada satupun dari kejadian itu yang merupakan insiden terpisah. Saya tidak tahu tentang kantor media WDR ini. Saya tidak tahu apakah mereka woke atau independen. Saya tidak tahu apa itu. Tapi ada begitu banyak orang yang melaporkannya. Ini bukan insiden yang terisolasi. Orang dewasa. Semua itu bukan kasus yang terisolasi. Beberapa siswi bahkan sudah memilih untuk tidak naik bus dan misalnya bersepeda. Seolah-olah itu akan menyelamatkan mereka. Mereka malah bersepeda. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa membiarkan hal ini terjadi? Sepeda. Impian anak-anak adalah memiliki layanan bus khusus hanya untuk mereka. Lihat. Lihat video lain ini, semua ini terjadi di Jerman. Ini hanya dari 4 hari terakhir. Letakkan pisaunya. Polisi Jerman mendekati seorang tersangka yang bersenjata pisau di taman bermain Hamburg. Anak-anakmu seharusnya bermain di sana, Eropa. Wow, dalam 10-15 tahun, masyarakatnya telah berubah. Dari yang dulu kamu bisa meninggalkan ponselmu di meja kafe dan kembali 1 jam kemudian ponsel itu masih ada, sekarang jadi seperti ini. Mereka menangkap dia. Ini bukan cara orang Eropa seharusnya hidup, tapi Hamburg punya reputasi buruk karena memilih partai-partai sayap kiri. Ini salah pihak kiri, teman-teman. Kiri yang harus disalahkan. Dan jelas, ini baru saja terjadi sehari setelahnya. Seorang pria keturunan Turki menembak mati 6 orang. Dan maaf, 1 lagi. Minggu sore, baru 4 hari yang lalu. Pria ini melakukan pelecehan seksual terhadap 5 wanita. Dia sudah dibawa pergi. Lihat itu. Lihat pria Jerman itu. Bukan orang Jerman. Jadi itulah Jerman, teman-teman. Sekarang biarkan saya tunjukkan beberapa statistik yang sudah sering saya tunjukkan sebelumnya. Tapi saya harus terus menunjukkannya. Karena kalian tahu. Kalau kalian ingin tahu seberapa luas masalah perempuan Jerman yang dilecehkan, diperkosa, atau diperkosa beramai-ramai oleh pria asing ini, kita punya statistiknya. Setiap negara sebenarnya telah mencatat atau merilis data yang nyata. Ini bukan kejadian yang terisolasi atau sekedar anekdot. Lihat ini. Orang Jerman masih merupakan 88% dari populasi, 12% dari populasi Jerman terdiri dari orang asing.
Namun mereka menyumbang 67% dari semua kasus pemerkosaan berkelompok. Jadi, jika 12% ini tidak ada, 67% kasus pemerkosaan berkelompok akan hilang dalam semalam. Kasus itu tidak akan benar-benar lenyap. Inilah sebabnya mereka terus menunjukkan hal ini kepada Anda. Kami menunjukkan kepada mereka video dan foto ratusan pria migran dari budaya dunia ketiga yang penuh nafsu budaya primitif. Lalu yang mereka lakukan, mereka juga menunjukkan foto pelaku kulit putih. Itulah ketimpangannya. 88% orang Jerman hanya melakukan 33% dari kejahatan. Jelas, pria Jerman sangat kurang terwakili dalam gambaran kejahatan secara keseluruhan. Tapi ketika kamu menguraikannya lebih jauh, karena jelas tidak semua orang asing itu sama, kamu tahu, ketika kamu menguraikannya lebih jauh, lihat ini, gambaran itu menjadi semakin jelas. Dari 12% itu, kurang dari 2% adalah pria dari Afghanistan atau Afrika. Ya, hanya segelintir, beberapa ribu dari mereka, mungkin beberapa puluh ribu. Namun mereka menyumbang 34% dari semua kasus pemerkosaan berkelompok di Jerman. Angela Merkel bertanggung jawab atas hal ini. Dia bilang, ya kita bisa mengatasinya. Ya, dalam prosesnya dia membuat ratusan ribu gadis dan wanita diperkosa beramai-ramai. Lihat ini Swedia. Lihat apa yang terjadi pada Swedia. Jumlah wanita, persentase wanita di Swedia yang menjadi korban pelecehan seksual sebelumnya menurun. Dan lihat ini, lihat peningkatan tajam ini. Jadi, pemohon suaka laki-laki di Swedia dari kalangan Muslim. Jadi, jumlahnya meningkat. Dan seiring dengan meningkatnya jumlah mereka, jumlah wanita Swedia yang menjadi korban kekerasan seksual juga ikut meningkat. Ada korelasi langsung di sana. Ada korelasi langsung. Dan sekali lagi, ini bukan hanya terjadi di Swedia, bukan hanya di Jerman. Setiap negara yang Anda lihat, datanya tidak bisa disangkal. Dan kami telah melihat data ini. Dan banyak orang sebenarnya harus bekerja sangat-sangat keras teman-teman untuk mendapatkan data ini. Pemerintah, semua pemerintah barat ini, pemerintah Jerman, pemerintah Denmark, pemerintah Inggris, mereka semua melakukan segala cara untuk menyembunyikan data ini dan mereka tetap tidak bisa menyembunyikannya. Lihat ini, biaya bantuan sosial meledak di Jerman. Bukan hanya di Jerman, 47,3% penerima dari 47,3% penerima kesejahteraan adalah orang asing. Sementara Friedrich Mu bekerja keras, membayar pajak. Dan siapa yang memanfaatkan pajak itu? Orang-orang ini. Dan lihat, bahkan tidak ada rasa terima kasih. Sama saja. Seperti dimanapun kamu melihat, mereka tetap membencimu. Mereka tetap membenci. Mereka membenci negara tempat mereka berada. Lihat migran Afrika Utara ini di Jerman. Bagaimana pendapatmu tentang tinggal di Jerman? Saya rasa di sini bagus karena ada banyak orang asing, banyak orang. Ini menyenangkan karena ada banyak orang asing. Setengah dari orang asing, setengah dari anggaran kesejahteraan Jerman diberikan kepada orang-orang asing ini. Para wanita dan anak-anak mengalami pemerkosaan secara berkelompok. Mereka ditusuk, dibunuh. Dan semua ini luar biasa karena mereka. Ya Tuhan. Untuk orang asing, teman-teman. Tapi tidak dengan orang Jerman, teman-teman. Tidak. Orang Jerman itu bukan karena begitu-begitu saja aku teriak. Aduh, itu polisi. Polisi Jerman memanggil polisi gara-gara aku. Orang Jerman memanggil polisi gara-gara aku. Wow, mereka tidak. Tunjukkan keberanianmu. Lihat nih. Orang Jerman, mereka itu bangsa yang tenang, yang bekerja dan mencari uang dengan susah payah, tahu kan? Dan itu sulit kalau ada. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk menunjukkan citra sebagai korban. Tahu kan seperti, hei kami sangat takut, tolong jangan seperti ini, kami sudah meninggalkan negara kami. Mereka bahkan tidak peduli untuk melakukan itu. Saya yakin seperti itulah semua ini dimulai pada tahun 2015 ketika jasad anak Suriah kecil itu terdampar dengan baju merah. Kita semua luluh. Kita semua berpikir mungkin kita harus bisa melakukan sesuatu. Ternyata itu adalah kesalahan besar dalam sejarah. Angela Merkel seharusnya masuk penjara. Sebagian besar imigran datang ke Jerman dan mungkin membuat masalah. Lalu mungkin orang-orang lokal juga merasa terganggu sebagian. Kamu tahu maksud saya? Ya, hanya ada satu solusi untuk ini. Deportasi massal. Itu satu-satunya solusi yang manusiawi. Pemulangan orang-orang ini adalah suatu keharusan. Tapi itu membutuhkan banyak kemauan politik.
kamu akan berpikir bahwa dengan begitu banyak kekejaman, seharusnya itu menjadi lebih sederhana. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menemukan tekad yang dibutuhkan untuk mengusir mereka. Tapi kita tidak melakukannya. Saya sebenarnya ingin memutar ulang video ini. Lihat ini. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa menemukan kemauan politik yang dibutuhkan untuk mendeportasi orang-orang ini. Lihat ini. Ada begitu banyak kebencian terhadap diri sendiri di masyarakat barat atau budaya barat. Lihat ini. Jadi di Prancis, Deputi sayap kiri radikal Clémence Guette mengakui bahwa rencana penggantian telah dijalankan. Orang Prancis kulit putih, kalian sudah kalah dalam pertarungan rasial. 1 dari 3 orang Prancis adalah keturunan imigran. Tidak ada gunanya kalian terus membela diri. Dia adalah seorang wanita Prancis. Bagaimana mungkin seseorang merayakan kepunahan dirinya sendiri? Saya memberitahu Anda. Sebenarnya, Anda membuat orang merasa kasihan karena ini adalah pertempuran yang sudah Anda kalah. Anda sudah kalah dalam pertempuran ideologi rasis. Saat ini, 1 dari 3 orang Prancis sudah memiliki hubungan dengan India. Lihat ini adalah Prancis. Jadi simpan saja usulan undang-undang terakhir Anda tentang bertahan hidup untuk mencoba melindungi orang Prancis yang disebut asli. Padahal sebenarnya yang Anda maksud adalah orang Prancis kulit putih. Karena itulah inti dari pernyataan Anda. Masa Anda tidak? Anda tidak mendukung orang-orang yang berasal dari imigrasi. Dan para idiot ini bahkan bertepuk tangan. Dan Anda terus-menerus mengumbar obsesi Anda. Idiot ini bertepuk tangan. Apa? Kalau orang-orang ini, misalnya, benar-benar membuat negaramu jadi sangat indah ya, Dan sebelum kedatangan orang-orang ini, kamu bisa benar-benar melihat betapa buruknya Prancis dulu. Ya, oke, mungkin kamu bisa, mungkin kamu punya argumen, mungkin kamu punya alasan yang bagus. Tapi Prancis, inilah yang terjadi pada Paris atau Prancis. Lihat ini. Mereka pergi, mereka orang Prancis. Anak-anak air. Ini sudah menjadi tempat kumuh dunia ketiga. Bagaimana itu bisa jadi hal yang baik? Bagaimana bisa? Apakah orang-orang ini tidak punya mata? Bukankah begitu? Apakah mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi pada negara mereka, tepat di depan mata mereka? Dan orang-orang ini duduk di parlemen. Sebenarnya ada sebuah video yang baru saja keluar dari Prancis. Bagus, saya jadi ingat itu. Jadi ingat ini, ingat anak ini, Louis. Saya baru-baru ini membuat video terpisah tentangnya. Anak laki-laki berusia 14 tahun ini, Louis, disiksa dengan kejam dan brutal selama berhari-hari dan akhirnya dibunuh oleh pelaku yang itu-itu lagi. Ini dia, ini ibunya. Dia berkata sekarang bukan saatnya untuk berduka, ini adalah saatnya untuk berperang. Lalu kita punya orang tua, Henry Novak, yang berkata, tolong jangan memicu perpecahan. Maaf, itu bukan keputusanmu. Lihat ini. Jadi video ini baru saja keluar. Oke, saya tidak akan memutar seluruh video ini. Saya hanya akan memberitahu Anda apa yang dikatakan orang ini. Jadi orang ini memakai masker. Saya rasa Anda mungkin bisa mengenali suaranya. Maksud saya, pihak berwenang mungkin bisa. Tidak, dia menggunakan filter suara. Itu bagus. Jadi orang ini mengklaim, saya akan merangkum apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa kami sudah cukup. Kami harus bangkit. Ada 3-400 ribu petugas penegak hukum di Prancis, polisi, paramiliter, tentara. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan angka itu. Mungkin dia benar. Dan dia mengatakan mereka, kita berjumlah 1 juta dan kita siap bermobilisasi. Lihat, kita sudah mengatakan bahwa ini akan terjadi. Suatu saat nanti, hal seperti ini akan terjadi. Kita akan melihat pasukan paramiliter atau kita akan melihat pasukan gerilya. Kita akan melihat mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Peta jalannya sudah ada. Lihat, kita sedang melihat apa yang terjadi. Saya melihat sebuah video kemarin di sebuah pantai di Spanyol. Ada 4 atau 5 pria Afrika Utara berbaring di pantai dengan celana terbuka dan bermain dengan diri mereka sendiri. Dan wanita-wanita Spanyol biasa hanya berjalan melewati mereka dan mereka membuat gerakan cabul ke arah wanita-wanita itu. Sampai kapan hal ini bisa terus terjadi? Dan sekali lagi, orang-orang ini berasal dari masyarakat yang sangat konservatif. Jadi mereka tahu batasannya. Mereka tidak akan pernah melakukan itu di depan wanita mereka sendiri. Mereka tahu, mereka akan segera tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Tapi mereka datang ke barat dan melakukan itu. Itu menunjukkan bagaimana pandangan mereka terhadap orang barat. Jadi ada mayoritas pria yang diam. Ada 6 juta pria kulit putih yang berbadan sehat di Inggris. Jumlahnya akan sama di Prancis dan Jerman. Dan saya tidak mengatakan, saya tidak mendorong hal itu. Saya tidak memberi ide apapun. Tapi saya adalah seorang pelajar sejarah.
Dan saya katakan kepada Anda bahwa ini tidak dapat dipertahankan. Suatu hari nanti, hal seperti itu akan terjadi. Dan kemudian, pemerintah akan mencoba menindak orang-orang itu. Dan semua negara ini akan jatuh ke dalam perang saudara, karena setelah itu mereka akan menjadi lebih baik. Saya pernah memutar video seorang pria Inggris untuk Anda. Dia tidak menyembunyikan wajahnya, dan dia mengatakan hal yang kurang lebih sama. Dia membuat sebuah situs web dan dia berkata, "Setiap pria Inggris yang sehat, daftarlah, kita akan bergerak." Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan itu, tapi semuanya sudah dimulai. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah akan menindak. Semakin keras pemerintah menindak, semakin efisien orang-orang ini dalam menyembunyikan jejak mereka. Jadi semua pemerintah kita punya pilihan untuk membalikan keadaan ini. Tapi apa yang dilakukan Syabana Mahmud? Dia sebenarnya melegalkan seluruh proses pencarian suaka. Mereka justru makin ngotot karena mereka tidak peduli. Mereka tidak mendengarkan rakyat. Mereka tidak peduli pada rakyat. Mereka digerakkan oleh agenda mereka sendiri, keyakinan ideologis mereka sendiri. Dan mereka begitu dibutakan oleh dogma ideologi mereka, sehingga mereka rela menjerumuskan negara kita ke dalam kekacauan dan perang saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Australia. Anthony Albanese mewakili orang-orang yang sama yang telah menghancurkan Eropa. Itu orang-orang yang sama. Itu ideologi yang sama. Waktu-waktu yang menarik di depan, teman-teman. Waktu-waktu yang menarik.